Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Akun Talk bersama saya, Winnie Anissa Apriliani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik mengenai penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar apa itu penyusutan? Dalam akuntansi, aktiva tetap seperti kendaraan, peralatan, atau bangunan memiliki masa manfaat tertentu. Seiring waktu, nilai aktiva menurun karena pemakaian, usia, atau keusangan. Penurunan nilai inilah yang disebut dengan penyusutan atau depreciation. Secara teoritis, penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan suatu aset tetap menjadi beban selama masa manfaatnya. Ada beberapa faktor yang menentukan besarnya penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Harga perolehan merupakan semua pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap sampai aset tetap bisa digunakan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa, yaitu taksiran nilai aset tetap setelah habis masa penggunaannya. Yang ketiga, masa manfaat atau masa penggunaan aset tetap, yaitu sejak mulai dioperasikan sampai saat aset tetap secara ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi. Yang keempat, metode penyusutan yang digunakan. Metode diterapkan sesuai dengan karakteristik aset tetap dan ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya, ada 5 macam metode penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun ganda. Yang ketiga, metode jumlah angka tahun. Yang keempat, metode satuan hasil produksi. Dan yang kelima, metode satuan jam kerja. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan metode penyusutan yang pertama, yakni metode penyusutan garis lurus. Dalam metode penyusutan garis lurus, besar beban penyusutan setiap tahun akan sama. Rumus yang digunakan yakni beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan umur ekonomis. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan dari metode penyusutan garis lurus ini, mari kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2024, PT ABC membeli peralatan dengan harga 90 juta rupiah. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 2 juta. Berapa besarnya penyusutan jika menggunakan metode garis lurus? Dari soal tersebut kita mengetahui bahwa umur ekonomis peralatan ditaksir selama 5 tahun dari tanggal 1 Januari tahun 2024 sampai 31 Desember tahun 2028. Kemudian, data dari soal tersebut kita masukkan ke dalam rumus penyusutan metode garis lurus. Bisa kita lihat, penyusutan sama dengan harga perolehan sebesar 90 juta dikurangi nilai residu sebesar 2 juta, kemudian dibagi dengan umur ekonomi selama 5 tahun. Maka diperoleh jumlah beban penyusutan untuk setiap tahunnya sebesar 17.600.000 rupiah. Setelah melakukan perhitungan untuk mengetahui jumlah penyusutan aset tetap setiap tahunnya, selanjutnya kita akan membuat tabel penyusutan. Tabel ini dibuat untuk menunjukkan berapa nilai aset yang berkurang setiap tahun dan berapa nilai sisa bukunya. Tabel penyusutan terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama, kolom periode dari umur ekonomis peralatan. Yang kedua, kolom beban penyusutan setiap tahun yang diperoleh dari perhitungan menggunakan rumus metode garis lurus. Yang ketiga, kolom akumulasi penyusutan peralatan yang menunjukkan penjumlahan penyusutan dari tahun ke tahun, dan kolom nilai buku yang menunjukkan berapa nilai tersisa dari aset tetap setelah disusutkan. Di mana nilai buku untuk setiap tahun dari aset tetap diperoleh dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Kemudian dapat kita lihat nilai buku peralatan pada akhir umur ekonomis tahun 2028 adalah sebesar 2 juta rupiah sesuai dengan taksiran nilai residunya.
Tahap selanjutnya adalah mencatat jurnal penyesuaian. Pencatatan ini dilakukan untuk mengakui beban penyusutan sebagai pengurang laba dan mencerminkan penurunan nilai aset tetap di laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dicatat setiap akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian yang akan dibuat untuk tanggal 31 Desember 2024 sampai 31 Desember tahun 2028 selama tidak ada tambahan atau pengurangan aset tetap akan sama, di mana jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar Rp17.600.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp17.600.000. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.